Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Begitu Yunce mengeluarkan kata-kata itu, mulut Xia Yuanba segera terbuka lebar, dan bahkan matanya hampir melotot karena terkejut. Mata Murong Ye menyipit, tatapan yang menatap Yunce tiba-tiba menjadi sedingin es dan mengejek, dan bahkan sedikit mencibir. Namun, Lan Sueruo tidak marah sedikit pun, dan tersenyum manis. Junior kecil yang menarik, sepertinya hari-hari berikutnya tidak akan membosankan lagi. Kalau begitu, kakak perempuan di sini akan berhenti mengobrol denganmu untuk saat ini. Saya perlu menghadiri jamuan makan malam ini, dan mungkin ada pertempuran sulit yang menunggu. Kita perlu pergi ke departemen kedokteran dan menyiapkan beberapa pil obat yang mungkin berguna. Ayo kita bertemu lagi nanti, oke? Selamat tinggal, kakak senior. Lan Sueruo dengan bercanda mengedipkan mata kirinya, dan pergi dengan senyum tipis sambil membawa hembusan angin harum yang samar-samar. Meskipun kata-kata Yunce mengandung sedikit kesembronoan, tampaknya hal itu tidak membuat Lan Sueruo merasa jijik. Sebaliknya kesannya terhadap Yunce semakin dalam, sehingga dia tidak akan dilupakan hanya dengan berbalik. Yunce berbalik untuk melirik ke samping, dan terus menatap sosok ramping yang terlihat dari belakang, tanpa menyembunyikan kekagumannya sama sekali, dengan corak yang bisa membuat dunia terpesona, dan wataknya yang mulia dan anggun, bukan hanya dia. Tidak sombong, namun sebaliknya, begitu hangat dan lembut di hati, dia benar-benar seorang gadis yang sulit ditolak oleh pria. Namun, identitas dan statusnya juga tidak sesederhana itu. Sebuah tangan menamparkan bahu Yunce dengan cara yang sangat tidak ramah. Yunce berbalik dan melihat Murong Ye menatapnya dengan dingin, dan segera berkata sambil tersenyum tipis, "Kakak senior Murong, apa yang kamu butuhkan dariku?" Ngomong-ngomong, bukankah kamu bersama kakak senior Sueruo? Lan Sueruo sudah berjalan cukup jauh, tapi masih tidak berbalik untuk memanggil Murong Ye, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia tidak bersamanya. Tampaknya, hubungan keduanya sangat berbeda dari apa yang pertama kali dipikirkan Yunce. Mungkin kurang lebih itu adalah cinta sepihak dari Murong Ye. Mata Murong Ye menyipit, memperlihatkan seringai penuh penghinaan dan penghinaan, tatapannya seolah memandang rendah manusia rendahan yang tidak penting. Namamu Yunce, kan? Junior kecil Yun, meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk menyelinap ke kelas 1 kami, tetapi sebagai senior Anda, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kepada Anda. Karena Anda telah memasuki kelas 1, maka dengan patuh pelajari apa yang harus Anda lakukan, dan apa yang tidak boleh Anda lakukan. Jangan sampai Anda menyalahkan saya nanti karena tidak mengingatkan Anda setelah Anda menanggung akibatnya. Juga, ingatlah dengan jelas, menjauhlah dari Lan Sueruo di kemudian hari, semakin jauh semakin baik. Jika aku melihatmu berbicara dengannya seperti itu lagi, jangan lupa bahwa aku punya banyak cara untuk mengusirmu dari istana mendalam bulan baru. Setelah selesai berbicara, tatapannya dengan pahit menyapu Yunce dan Xia Yuanba, dan dengan cepat berjalan menuju ke arah yang ditinggalkan Lan Sueruo. Dia tahu tentang latar belakang Xia Yuanba, bahwa dia hanyalah anak seorang pedagang di kota kecil yang terpencil. Yang berarti saudara iparnya ini, pastilah seseorang dengan peran kecil tanpa banyak latar belakang, jadi tentu saja, dia secara alami tidak ragu-ragu mengejeknya. Yunce memiringkan pandangannya dan dengan santai melirik ke belakang dan dengan dingin mencibir, orang ini, matanya hampir tumbuh ke atas kepalanya. Dia selalu seperti ini. Saya sudah terbiasa sejak lama. Xia Yuanba memasang wajah marah dan tidak berdaya pada saat bersamaan. Biasanya ketika Murong Ye memberinya berbagai jenis penampilan, dia tidak pernah keberatan, namun, kali ini dia jelas-jelas mengancam Yunce, yang membuat kemarahan muncul dari dalam hatinya. Tapi ketika dia memikirkan kekuatan lawan dan latar belakang keluarga,
pada dasarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Mungkin tidak apa-apa kalau hanya dia, karena masih ada wakil kepala istana yang mendukungnya di belakang punggungnya. Tapi bagi Yunce, mungkin mustahil baginya untuk terus tinggal di istana mendalam bulan baru. Sepertinya, Murong Ye ini bukan sembarang jenis makanan ternak. Gumam Yunce. Melihat Yunce tidak tampak marah, Xia Yuanba sedikit diyakinkan, dan berkata dengan suara rendah, ayahnya sebenarnya adalah gubernur kota bulan baru. Tidak hanya itu, bakatnya dalam bidang mendalam juga luar biasa, padahal baru berusia 19 tahun ini, dia telah mencapai tingkat ke-8 dari alam mendalam yang baru lahir. Dan rumor mengatakan bahwa baru-baru ini, dia hampir menembus alam Naschen mendalam tingkat ke-9. Secara keseluruhan istana New Moon mendalam, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Putra gubernur, hehe, begitu. Yunce tertawa kecil, lalu tiba-tiba berkata, dia mencoba merayu Lan Sueruo, kan? Mehm, kakak senior Lan Sueruo cantik dan lembut, jadi ada banyak kakak laki-laki yang menyukainya. Namun, dia dan kakak senior Murong adalah pasangan yang diakui secara umum karena pada dasarnya, tidak ada yang berani bersaing dengan kakak senior Murong. Jadi, kakak laki-laki senior yang menyukai kakak senior Sueruo tidak pernah berani terlalu dekat dengannya. Xia Yuanba kemudian menambahkan dengan nada aneh, kakak ipar adalah orang pertama yang pernah saya lihat berani berbicara dengan kakak senior Sueruo seperti itu. Berhati-hatilah terhadap Murong Ye ini di masa depan meskipun dia cukup tangguh, dia juga orang yang sangat picik. Itu mudah dilihat. Yuece mengangkat bahunya, namun tampaknya sama sekali tidak menerima nasihat itu dalam hatinya, dan malah bertanya, Yuanba, Lan Sueruo ini, dari mana asalnya? Saya tahu bahwa latar belakang keluarganya jelas tidak umum, jadi mengapa dia datang ke istana mendalam bulan baru? Xia Yuanba menggelengkan kepalanya, ini, saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia tampaknya adalah kerabat jauh Penatua Sikong, dan dia masuk ke departemen mendalam selama masa orientasi setengah tahun yang lalu, pada waktu yang sama dengan saya. Soal lokasi kampung halamannya, dia belum pernah menyebutkannya sebelumnya. Namun, kakak senior Sueruo sungguh luar biasa, dia baru berusia 18 tahun ini, namun dia sudah berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam yang baru lahir. Dia adalah orang paling berbakat di istana mendalam bulan baru ini, dan bahkan lebih menakjubkan daripada kakak senior Murong. Keduanya berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam yang baru lahir, Murong Ye berusia 19 tahun, dan Lan Sueruo berusia 18 tahun. Jelas sekali bahwa Lan Sueruo melampaui Murong Ye dalam hal bakat. Xiao Yulong yang telah mencapai tingkat ketiga dari alam mendalam yang baru lahir pada usia 20 tahun sudah menjadi generasi muda klan Xiao yang terkuat. Xia Qingyue yang telah mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar pada usia 16 tahun, sudah menjadi jenius sekali dalam satu abad di Floating Cloud City. Tapi tidak peduli Murong Ye atau Lan Sueruo, salah satu dari mereka jelas jauh melampaui Xia Qingyue, apalagi Xiao Yulong. Selain itu, pemuda setingkat ini seharusnya tidak jarang terjadi di sekte besar kota bulan baru. Sebagai perbandingan, kota awan terapung layak disebut sebagai kota kecil yang terlupakan, tingkat kekuatannya sejujurnya terlalu berbeda. Kakek Xiaolai sudah dianggap yang terkuat di kota awan terapung di alam roh mendalam tingkat 10, tapi jika dia datang ke kota bulan baru ini, dia mungkin hanya akan berada di peringkat atas jika dibandingkan dengan orang-orang pada usia yang sama, tetapi tidak mungkin untuk berada di puncak. Yuanba, ekspresi Yunce menjadi serius, ada masalah yang sangat serius yang harus saya diskusikan dengan Anda. Ada apa? Melihat ekspresi Yunce, Xia Yuanba tiba-tiba menjadi gugup. Mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan memanggilku kakak ipar. Yunce berkata, mengapa? Mata Xia Yuanba membelalak.
Yunce menepuk bahu Xia Yuanba saat pandangannya menyapu ke kejauhan, dan menjawab, mendengar apa yang dikatakan kakak senior Sueruo, ada banyak wanita cantik di kelas 1 kita, bukan? Tentang itu, sepertinya itu benar. Tapi kakak senior Sueruo masih yang tercantik di antara semuanya. Alis Yunce sedikit bergetar, dan berkata dengan nada penuh kebenaran, karena ada banyak wanita cantik di kelas 1, jika kamu terus memanggilku kakak ipar, bukankah itu akan mengungkapkan fakta bahwa aku sudah berkeluarga? Bagaimana aku bisa menggoda kakak perempuan senior dan junior yang cantik itu? Xia Yuanba membuka mulutnya saat otaknya membeku selama lebih dari 3 detik. Kemudian dia akhirnya berbicara dengan lemah. Tetapi kakak ipar, kamu sudah memiliki saudara perempuanku. Jika kamu bersama gadis lain, bukankah itu sedikit? Tidak. Yunce mengayunkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saat aku memberitahu kakak senior Sueruo tentang bagaimana kakakmu tidak akan keberatan jika aku mencari istri lain, itulah yang sebenarnya dijanjikan oleh kakak perempuanmu kepadaku. Juga, dalam hidup ini, tidak diketahui apakah aku bisa bertemu kakak perempuanmu lagi atau tidak. Yunce melihat ke kejauhan, kemudian pandangannya menjadi dalam dan mendalam, hanya ada 2 tujuan akhir yang dikejar manusia, yang pertama adalah menaklukkan dunia, yang lainnya adalah menaklukkan wanita. Menaklukkan dunia berarti mencapai ketinggian baru dalam hidup, tetapi menaklukkan wanita berarti memperindah pemandangan kehidupan. Jika seseorang tidak mampu menaklukkan wanita yang ia inginkan, bahkan jika ia menaklukkan seluruh dunia, ia akan tetap berada di puncak yang sepi, dan mengalami kesepian di mana-mana. Yuanba, bukankah menurutmu apa yang baru saja kukatakan, kakak iparmu itu benar? Xia Yuanba tidak begitu mengerti apa yang baru saja dia katakan, tapi dia masih berpikir itu terdengar luar biasa. Kalau begitu, kalau aku tidak memanggilmu kakak ipar, aku harus memanggilmu apa? Karena pernikahan Yunce dan Xia Qingyue sudah diputuskan ketika mereka masih bayi, Xia Yuanba selalu memanggilnya kakak ipar sejak kecil. Selain kakak iparnya, otaknya yang tidak bisa berbelok tajam, tidak bisa memikirkan hal lain untuk meneleponnya dalam waktu sesingkat itu. Tentang ini, Anda bisa memanggil saya kakak, bos, kakak Yun, kakak C, kakak Yunce, atau cukup panggil saya Yunce, kakak senior Yun. Singkatnya, jangan panggil aku kakak ipar lagi. Kalau begitu aku akan memanggilmu bos mulai sekarang, bagus kan? Tidak apa-apa, bos. Masih terasa aneh. Benar, sebelumnya kakak senior Sueruo mengatakan dia sedang menuju ke departemen kedokteran untuk membeli pil obat untuk menangani perjamuan malam ini. Haruskah kita pergi ke sana juga? Karena kakak ipar baru saja memasuki departemen mendalam, dimungkinkan untuk segera menerima 1 set pil obat dari departemen kedokteran. Anda bisa mendapatkan 1 set per bulan. Jangan panggil aku kakak ipar. Aku lupa, aku pasti akan memperhatikannya. Kalau begitu kakak ipar, haruskah kita pergi ke tempat tinggal atau departemen kedokteran dulu? Yunce mengikuti Xia Yuanba dan menerima 1 set pil obat, dan pelet ini cukup yakin seperti yang diharapkan Yunce, mereka semua adalah pelet pemulihan mendalam dan pelet pembuka mendalam tingkat terendah, dan potensinya sekitar 40 atau 50%. Dengan pelet obat yang mendukung tingkat ini, mereka jauh lebih buruk dibandingkan dengan sekte besar. Tidak mengherankan mengapa kekuatan rata-rata istana mendalam bulan baru selalu stagnan. Ruang hidup yang Si Kong Han atur untuk Yunce bersebelahan dengan milik Xia Yuanba, meskipun kecil, namun sangat elegan dan memiliki semua kebutuhan, yang jauh lebih baik dari yang diharapkan Yunce. Hingga saat ini, Yunce yang telah berkeliaran di luar selama setengah tahun, akhirnya memiliki tempat untuk menetap dan tidur. Emosi berjatuhan di dalam hatinya. Berbaring di tempat tidur kecil, Yunce segera tertidur.
Setengah tahun terakhir ini, dia selalu tidur di hutan belantara, tidak pernah tinggal di penginapan manapun, dan juga tidak menikmati hak istimewa untuk tidur di tempat tidur. Kali ini, dia tidur dengan nyaman dan nyenyak dari siang hingga malam, sampai dia dibangunkan oleh Xia Yuanba yang mengetuk pintunya. "Kakak ipar, apakah kamu sudah bangun? Perjamuannya hampir dimulai, apakah kita masih pergi?" Xia Yuanba tahu dalam hatinya apa yang mungkin terjadi pada perjamuan ini, jadi dia tidak benar-benar ingin Yun Ce menghadirinya, ini agar dia terhindar dari tantangan, dan kemungkinan pasti dia akan disakiti dengan sengaja oleh lawan. Yun Ce membuka matanya dan segera bangkit dari tempat tidur, "Tentu saja aku pergi. Beri aku waktu sebentar, kita akan segera berangkat." Jantung istana mendalam bulan baru adalah area luas dari hutan bambu hijau zamrud yang jarang, dan di dalamnya, berdiri sebuah istana besar yang memancarkan suasana bermartabat. Ini adalah bangunan terbesar dan termewah di seluruh istana New Moon mendalam. Namanya sangat langsung dan dikenal sebagai istana utama. Segala urusan penting di dalam istana dilaksanakan di istana utama, dan perjamuan pengangkatan kepala istana yang baru, juga akan diadakan di sini. Ketika Yun Ce dan Xia Yuanba masuk ke istana utama, bahkan tidak ada setengah jam tersisa sampai dimulainya jamuan makan. Namun, tidak sampai seperlima kursi terisi, tidak hanya sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah orang-orang dari departemen mendalam itu sendiri. Jelas sekali bahwa itu bukan karena sekte-sekte yang diundang itu tidak bisa datang lebih awal, tetapi sebaliknya, mereka sengaja tidak ingin datang lebih awal, sebagai kebanggaan atas status mereka. Pada saat yang sama, itu juga merupakan jenis penghinaan terhadap istana mendalam bulan baru. Saat Yun Ce dan Xia Yuanba berjalan ke aula utama, dan kebetulan bertemu dengan Murong Ye. Dia menatap mereka dan berkata dengan sikap tidak ramah, "Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Tahukah kamu perjamuan macam apa ini? Segera pergi, Penatua Sikong lah yang mengizinkan kami datang," kata Xia Yuanba sambil menahan amarahnya. "Penatua Sikong, mengizinkan kalian berdua?" Murong Ye berkata sambil tertawa menghina, "Dia membiarkan kalian berdua mempermalukan kami. Ini bukan jamuan makan biasa, sebentar lagi, murid dari berbagai sekolah akan bertempur. Kalian berdua sampah bahkan tidak dianggap ada gunanya, apa yang bisa kalian berdua lakukan, setelah kalian datang ke sini?" Baiklah. Karena Penatua mengizinkan kalian berdua datang, masuklah ke dalam. Saya akan berterus terang, jika Anda menyebabkan istana mendalam bulan baru kami kehilangan muka, jangan salahkan senior ini karena terlalu kasar dengan hukuman Anda. Dia mengikuti di belakang Lan Sueruo sepanjang sore. Meskipun Lan Sueruo selalu tersenyum dan berbicara dengan suara lembut, dia tidak menatap langsung ke arahnya sekalipun. Ini membuatnya menyimpan seluruh perutnya yang penuh rasa tidak enak. Ketika dia bertemu Yun Ce dan Xia Yuanba, kebetulan dia menemukan jalan keluar untuk kemarahannya. Bahkan jika Xia Yuanba memiliki temperamen yang lebih baik, tiba-tiba dicaci maki tanpa alasan yang jelas masih akan memicu kemarahannya. Yun Ce menarik lengannya, dan berbicara dengan nada acuh tak acuh, "Ayo masuk." Ketika mereka memasuki istana utama, mereka melihat Sikong Han melambai ke arah mereka, dan menyuruhnya duduk di tempat duduk yang telah diatur sebelumnya. Kedua kursi mereka terletak paling belakang, dan sangat tidak terlihat. Namun, meskipun tempat mereka duduk tidak terlalu terlihat, dengan sosok Xia Yuanba ditempatkan di sana, mustahil untuk tidak menarik perhatian. "Yun Ce, Yuanba, jika terjadi duel nanti, aku ingin kalian berdua memperhatikannya. Akan lebih baik jika Anda berdua berhasil belajar sesuatu dari pertarungan tersebut. Hanya sebentar sejak kalian berdua bergabung dengan Departemen Mendalam, jadi kecil kemungkinannya ada orang yang akan menantang kalian berdua. Tetaplah di belakang dan awasi dengan aman." Sikong Han memperingatkan. "Dimengerti,
Penatua Sikong. Xia Yuanba mengangguk, lalu duduk dengan patuh. Yunce juga perlahan mengangguk, dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa sekitar 30 murid Departemen Mendalam hadir. Tidak mengherankan, setiap satu dari 30 orang tersebut harus menjadi murid elit Istana Mendalam Bulan Baru. Dari 3.000 murid Departemen Mendalam, hanya 30 yang datang, masing-masing dari mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Setelah itu, Yunce melihat Lan Suerou. Dia secara mengejutkan duduk di tengah barisan murid pertama, tempat duduknya tidak mengejutkan Yunce sedikit pun. Seorang berusia 18 tahun di tingkat ke-8 dari alam mendalam yang baru lahir, dan bahkan seorang gadis, yang dianggap sebagai talenta terbaik bahkan di sekte tingkat menengah atas. Adapun Yunce, dia juga menarik perhatian beberapa murid Departemen Mendalam. Semua yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan ini, adalah elit sekte mereka, dan persaingan di antara mereka akan sangat ketat. Mereka yang mengetahui pertemuan semacam ini sangat terkejut dengan partisipasi Xia Yuanba. Karena kekuatan Xia Yuanba hanya berada pada tingkat ke-6 dari alam mendalam dasar. Dia dianggap sebagai salah satu anggota yang lebih lemah dalam Departemen Mendalam dan dengan demikian, tidak memiliki kualifikasi untuk berada di sini. Dan Yunce yang datang bersamanya, adalah wajah yang benar-benar asing. Apakah kamu murid baru di sini? Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Seorang gadis dengan pakaian merah menyala yang duduk di depan Yunce berbalik, dan bertanya sambil matanya berkedip karena rasa ingin tahu. Salam kakak senior, namaku Yunce. Saya baru saja bergabung dengan istana yang sangat besar hari ini. Yunce sedikit mengangguk, wajahnya memancarkan senyuman yang sangat memikat. Sepersekian detik, gadis itu merasa seperti disetrum arus listrik. Pipinya agak memerah, dan dia dengan ringan berteriak, "Wow! Sudah masuk ke alam mendalam yang baru lahir di usia yang begitu muda, tidak heran Anda diizinkan menghadiri jamuan makan ini pada hari pertama Anda diterima. Dia kakak iparku, tentu saja dia luar biasa." Xia Yuanba dengan bangga mengumumkan. Dia tampak lebih bahagia ketika orang lain memuji Yunce daripada dirinya sendiri. "Ah, kakak ipar, kamu sudah menikah?" tanya gadis dengan bibir merah muda saat matanya menunjukkan kekecewaan yang jelas. Dengan susah payah, Yunce berhasil menahan diri untuk tidak mencekik Xia Yuanba, dan menjawab dengan ekspresi tenang, "Itu benar. Kakak senior sangat cantik, pastinya juga sudah menikah, kan?" Aku pasti tidak akan menikah secepat ini." "Ah, benar, nama saya Ye Hongling, kelas 1 Departemen Mendalam, 17 tahun. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, temui saja aku." Gadis itu berkata dengan nada hormat. "Kesenangan adalah milikku, kakak senior." Mengetahui bahwa dia melakukan kesalahan, Xia Yuanba menundukkan kepalanya, menyusut, dan tidak berani berbicara dengan Yunce untuk waktu yang lama. Pada saat ini, pemeran utama acara tersebut, Kepala Istana-Istana Mendalam Bulan Baru yang baru diangkat, Qin Wuyu, akhirnya tiba. Qin Wuyu tampak berusia sekitar 60 tahun, wajahnya menunjukkan ekspresi ketenangan yang lembut dan tidak berubah-ubah, dan kebijaksanaan yang mendalam dapat terlihat di matanya yang jernih. Dia memancarkan aura yang luar biasa. Qin Wuyu awalnya adalah salah satu tetua Istana Mendalam Ibu Kota Kekaisaran. Dia secara khusus ditugaskan ke Istana Mendalam Bulan Baru sebagai kepala istana, dan kekuatan sejatinya sangat dalam dan tak terduga. Qin Wuyu telah tiba di Istana Mendalam Bulan Baru sebulan yang lalu, dan hari ini hanyalah hari resmi perjamuan yang baru diangkat. Dalam bulan yang singkat ini, dia telah mengagumi setiap tetua dan murid, dan menerima penghormatan terdalam dari mereka. Setelah mengambil kursi kepala istana, semua perwakilan sekte besar mengikuti di belakangnya, seolah-olah mereka telah merencanakannya sebelumnya. Hahaha, Tai Zancang dari klan Tombak Besi, membawa putranya,
Heng Jun, untuk dengan hormat mengucapkan selamat kepada kepala istana Qin atas pengangkatannya. Mengikuti suara tawa yang hangat dan jernih, seseorang dapat melihat seorang pria parubaya dan 7 murid masuk. Itu adalah master klan dari klan tombak besi saat ini. Xia Yuanba berbisik ke telinga Yun Ce, yang mengikuti tepat di belakangnya adalah putra bungsunya, Tai Heng Jun. Meskipun dia masih muda, dia juga sangat berbakat. Menurut rumor yang beredar, dia adalah kandidat teratas yang akan menjadi master klan-klan tombak besi di masa depan. Kepala Istana Qin, saya yakin Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Ketika kita setengah bulan yang lalu, sikap Kepala Istana Qin benar-benar memberi kesan mendalam pada saya. Hari ini saya secara khusus membawa putra saya untuk datang ke hadapan Anda. Ini adalah hadiah yang sedikit, untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda. Qin Wuyu secara pribadi bangkit dari tempat duduknya dan menerima hadiah. Master klan tombak besi benar-benar terlalu sopan. Anda secara pribadi datang untuk memberikan wajah orang tua ini, jadi tidak perlu membawa hadiah apapun. Putra Anda yang terhormat sangat berbakat, dan cara dia bersikap di luar kebiasaan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi naga di antara manusia, dan mungkin, dia bahkan jauh melampauimu, ayahnya. Hahaha, ayo, silakan duduk. Yuanba, situasi ini sepertinya terlalu harmonis, aku tidak bisa merasakan persaingan sengit apapun yang terjadi sama sekali. Kata Yun Ce sambil mengusap dagunya. Ini, reputasi klan tombak besi selalu bagus, meskipun kekuatan dan pengaruh mereka secara keseluruhan melampaui istana mendalam kita, hubungan mereka dengan kita dapat dianggap tidak buruk. Namun klan lainnya, sebelum menyelesaikan kalimatnya, anggota Kludisun Sek telah tiba. Kepala Kludisun Sekte, Penatua Yan Zizai, mengucapkan selamat kepada kepala istana Qin atas pengangkatannya. Sekte hati yang mendalam, paviliun 7 pedang mematikan, dan istana mendalam badai, semuanya datang satu demi satu, setelah sekte matahari berawan. Setiap klan membawa 7 atau 8 murid, dan Qin Wuyu secara pribadi menyambut mereka. Hanya sampai jamuan makan akan dimulai secara resmi, Burning Heaven klan perlahan tiba. Penatua ke-6 klan surga yang terbakar, Fen Hanyan, mengucapkan selamat kepada kepala istana Qin atas pengangkatannya. Klan surga yang terbakar, atau tepatnya, sekte luar Burning Heaven klan yang terletak di New Moon City. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua berpakaian serba merah, jubahnya disulam seluruhnya dengan pola api merah tua. Saat dia melangkah ke istana utama, semua orang bisa dengan jelas merasakan hembusan panas menerpa wajah mereka. Setelah sekte luar klan surga terbakar, datanglah sekte cabang Xiao, dan merekalah yang terakhir tiba. Orang di depan yang memimpin adalah seorang pemuda yang terlihat berusia tidak lebih dari 17 tahun. Di belakangnya, hanya ada seorang pria parubaya yang tampak berusia 40-an, dan 6 murid berusia tidak lebih dari 20 tahun. Junior Xiao Luocheng dari sekte Xiao, bertemu dengan kepala istana Qin. Saat dia memasuki istana utama, pemuda itu dengan tenang menuju ke arah Qin Wuyu dan mengikuti etiket yang tepat dari seorang junior dengan cara yang tenang dan halus. Itu tidak merendahkan atau sombong, namun sebagai seorang junior yang datang untuk memberi penghormatan kepada pihak lawan yang merupakan kepala istana mendalam keluarga kekaisaran, tidak merendahkan dirinya sendiri sudah merupakan suatu jenis kesombongan. Itu Xiao Luocheng. Xia Yuanba menarik napas tajam dan segera berbisik di telinga Yun Ce, tidak pernah terpikir dia akan datang ke sini. Hari pertama saya datang ke New Moon City, saya sudah mendengar namanya beberapa kali. Dia juga berusia 16 tahun, seusia dengan kakak iparnya, tapi dia sudah menjadi tuan muda dari sekte cabang Xiao. Tidak hanya itu, dia juga dikenal publik sebagai generasi muda kota bulan baru nomor 1. Nomor 1. Yun Ce dengan cepat melirik Xiao Luocheng beberapa kali lagi.
Memang benar, dia terlihat sangat muda, tetapi sikapnya terlihat dewasa, dan tempat di antara kedua alisnya penuh dengan kehormatan dan kebanggaan yang tak terselubung. Mereka yang melihatnya dipenuhi dengan perasaan aneh, baik keheranan, kekaguman, rasa iri, atau bahkan rasa rendah diri yang memalukan. Benar, dalam hal bakat bawaan, dia tidak diragukan lagi adalah yang nomor satu. Usianya baru 16 tahun, tapi sudah mencapai tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir. Saya pernah mendengar bahwa dia tidak jauh dari menerobos ke alam mendalam sejati juga. Kakak ipar, apakah kamu percaya itu? 16 tahun, tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir. Wajah Yun Ce dipenuhi emosi. Dia tanpa sadar menatap Lan Sueruo, dan menemukan bahwa lapisan keseriusan menutupi wajahnya. Hehe, Xiao Luocheng. Orang tua ini pernah mendengar nama terkenal ini. Saya tidak menyangka akan ada kesempatan untuk bertemu dengan generasi muda kota bulan baru nomor 1. Ayahmu yang terhormat tidak datang hari ini. Qin Wuyu bertanya sambil tertawa. Pujian kepala istana Qin terlalu berlebihan. Meskipun ayah sangat ingin datang sendiri untuk memberi selamat kepada kepala istana Qin atas pengangkatannya, dia tidak sehat dan tidak dapat hadir hari ini, karena itu, junior ini bertindak sebagai penggantinya. Mohon jangan tersinggung dengan hal ini. Wajah Xiao Luocheng tersenyum saat dia berbicara dengan kata-kata hangat. Qin Wuyu adalah salah satu pemimpin istana mendalam bulan baru, jadi pada jamuan pengangkatannya, masing-masing pemimpin sekte utama harus muncul sendiri untuk menunjukkan rasa hormat yang pantas. Jika tidak, setidaknya mereka harus mengirim kepala tetua. Dari 7 sekte besar yang hadir, klan tombak besi, paviliun 7 pedang mematikan, dan master sekte istana mendalam Stormy semuanya telah tiba secara pribadi. Adapun sekte hati yang mendalam dan sekte matahari berawan, mereka datang dengan kepala tetua. Meskipun sekte luar Burning Heaven klan sombong, mereka masih mengirim penatua ke-6. Namun cabang sekte Xiao ini, sebenarnya telah mengirim sekelompok junior. Meskipun Xiao Luocheng sangat sopan, selama seseorang tidak bodoh atau buta, mereka dapat melihat bahwa ini jelas merupakan semacam penghinaan. Hahaha, Qin Wuyu tertawa terbahak-bahak, seolah dia tidak keberatan sama sekali. Tuan muda dari sekte Xiao, apa yang kamu katakan? Saya telah mendengar banyak hal tentang sikap anggun tuan muda setiap hari. Akhirnya bisa bertemu denganmu hari ini sudah mengabulkan keinginanku, jadi aku bahagia melebihi kata-kata. Tamu terhormat dari sekte Xiao, silakan duduk. Saat ini, semua tamu yang diundang sudah tiba. Sekte cabang Xiao dan sekte luar klan surga terbakar secara alami duduk di dekat bagian atas. Mereka diikuti oleh 5 sekte besar lainnya, dan sekali lagi diikuti oleh kursi gubernur kota bulan baru, Murong Hang. Namun, dia bahkan tidak sedikit pun merasa tidak puas dengan pengaturan tersebut. Keluarga Murong mungkin menimbulkan masalah apapun yang mereka inginkan di kota bulan baru, tapi itu hanya di hadapan sekte kecil yang umum. Bahkan jika dia adalah gubernur kota bulan baru, di hadapan 7 sekte besar ini, dia harus dengan patuh menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan tidak berani sedikit pun menyinggung perasaan mereka. Adapun klan-klan menengah yang diundang, terlebih lagi mereka gemetar ketakutan dan gentar, sangat jarang mereka melihat berkumpulnya 7 sekte besar, apalagi berani menyinggung salah satu dari mereka.